Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Dian Hatifah SAG MPD, tinggal di Jawa Barat, khususnya di daerah Kota Bekasi, di mana aktivitas hari-hari saya sebagai tenaga ahli Ketua MPR RI, yaitu Bapak Bambang Susatyo, dan aktivitas di luar itu adalah seorang aktivis di Nahdlatul Ulama, yaitu di Lembaga Kemaslahatan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama. Selain itu, ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, yaitu mengisi aktivitas penguatan kapasitas perempuan di berbagai daerah. Misalnya kepada ibu-ibu PKK, kepada ibu-ibu posyandu, dan pernah sesekali juga memberikan pelatihan edukasi terkait parenting. Karena apa? Parenting dalam kehidupan keluarga Indonesia ini sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan keluarga Indonesia membutuhkan perhatian khusus dari siapapun, termasuk saya melakukannya secara suka dan rela. Aktivitas pendidikan, alhamdulillah hari ini saya sedang proses S3 di Universitas Brawijaya, jurusan Sosiologi. Insya Allah penelitian juga masih seputar tentang kegiatan keterlibatan perempuan dalam politik. Sebenarnya untuk menjadi calon legislatif tahun 2024 ini, saya sudah bertarung berkali-kali. Tapi memang kondisi apapun seorang aktivis perempuan, apalagi di partai politik, ini suatu kewajiban bahwa sebagai kader minimal memberikan penghargaan kepada partai dengan mendukung partai melalui suara yang kita miliki. Persiapan yang saya lakukan untuk menjadi calon legislatif tentunya ada pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan, lalu secara strategi dan konsep di lapangan mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu saya lebih menggunakan ornamen atau aktivis-aktivis lembaga apapun untuk jadi tim ses. Untuk kali ini karena memang media sosial menjadi kekuatan bluffing dari kampanye saya melakukannya melalui media sosial, yaitu Instagram, bahkan TikTok. Dan sesekali saya menyapa teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor. Tentunya ini menjadi suatu aktivitas rutin saya ketika saya harus menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Bogor untuk DPR RI. Sebenarnya saya diletakkan di dapil Kabupaten Bogor ini semacam ini ya, surprise buat saya, karena bagi saya Kabupaten Bogor ini tidak asing lagi buat saya gitu. Sejak kecil sampai dewasa yang namanya Bogor itu terkenal dengan pariwisata. Kalau kita bicara Bogor pasti orang inginnya istirahat. Kalau kita bicara Bogor tentu bicara pariwisata. Dalam konsep saya, Kabupaten Bogor ini menjadi idola orang-orang Jabodetabek karena Bogor merupakan daerah destinasi pariwisata dan kulinernya cukup banyak. Misalnya kalau kita sudah masuk wilayah ke arah masuk Kabupaten Bogor, di situ ada asinan Bogor, kemudian ada kue gemblong, yang tentunya juga khas-khas daerah Kabupaten Bogor itu sendiri. Dan sejauh ini kami juga melihat desa-desa di sana cukup berdaya, tetapi juga perlu sentuhan pariwisata agar desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor ini menjadi objek wisata atau objek wisata unggulan yang berbeda dengan kabupaten atau kota provinsi lainnya. Saya mengcapture salah satu aktivitas yang saya baca di beberapa media sosial dan saya temukan juga, tingginya angka pernikahan kawin dini, di mana dispensasi kawin kepada anak-anak usia muda ini cukup tinggi, mulai dari tahun 2018, 2019 hingga 2022 cukup tinggi. Karena apa? Kekhawatiran saya ketika aktivitas anak muda kita ingin kawin muda tentunya harus juga menjadi pemikiran saya ketika kok ini sesuatu yang harus diangkat ya ke permukaan.
Karena kalau bicara tentang kawin muda, bicara reproduksi, tentunya akan menjadi sesuatu yang sangat besar bagi kehidupan kelanggengan keluarga itu sendiri. Saya tahu bahwa di beberapa daerah di Kabupaten Bogor itu ada anak usia 18 tahun mendaftarkan untuk menjadi pasangan pengantin. Tentunya kalau kita bicara reproduksi, 18 tahun itu reproduksi yang belum matang secara biologis ya. Lalu secara psikologis juga akan dikhawatirkan mereka nggak siap dengan suasana kehidupan rumah tangga berikutnya. Jujur ketika hal ini terangkat dan terungkap dengan data-data yang dilakukan oleh Badilak, ini konsen saya lebih ke situ ya. Karena kalau kita bicara kawin muda, tentunya akan menghasilkan anak-anak yang gizinya mungkin kurang diperhatikan atau perhatiannya secara psikologis oleh si bapak dan ibunya kurang. Ini menjadi concern saya, yaitu dengan program pencegahan zero stunting. Karena zero stunting itu berasal dari pasangan suami istri yang secara psikologis dan fisik itu belum siap untuk membina membentuk sebuah keluarga yang dikatakan ideal dan membentuk keluarga yang dicita-citakan oleh negara dan bangsa kita. Karena target di Indonesia zero stunting itu dalam waktu dekat lah. Tapi di Kabupaten Bogor ini masih banyak isu kawin muda. Dalam artian 18 tahun usia menurut Indonesia itu masih anak-anak. Pertama masalah infrastruktur sebenarnya ya, karena Kabupaten Bogor ini topografinya ini bagus, menarik untuk sebuah pemandangan atau pariwisata. Ini butuh penataan lingkungan yang secara garis besar bisa dinikmati oleh orang di luar Kabupaten Bogor itu sendiri. Karena Kabupaten Bogor sendiri itu jumlah view pariwisatanya cukup banyak ya. Kalau kita langsung masuk wilayah Kabupaten Bogor, mau kemana misalnya, ke Jungle Land, itu udah masuk Kabupaten Bekasi. Di mana sih itu pariwisata, anak bisa, orang tua bisa, kemudian aktivitas pegunungan juga menjadi pemikiran kami juga. Apakah gunung ini layak ditempati oleh penduduk atau tidak? Tantangan dalam kehidupan dunia aktivis atau akademisi sebenarnya sama juga dengan tantangan orang-orang yang memiliki keinginan untuk membangun negara dan bangsa ini ya. Salah satunya adalah ketidakpedulian kita terhadap perkembangan anak bangsa. Misalnya masalah pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu entry point untuk membangun sebuah bangsa kuat, berdaya, dan dihargai secara internasional, dimulai dari levelitas akademiknya, yaitu di levelitas pendidikan. Tentunya pendidikan, perhatian keluarga, ekonomi, ini menjadi sesuatu yang saling terikat. Apapun judulnya, kalau misalnya aktivitas kita di dunia aktivis ini hampir sama semuanya ya. Mulai dari masalah perempuan, masalah bullying terhadap anak gitu. Kadang-kadang saya sebagai perempuan itu gregetan ya ketika ada kasus anak-anak yang tidak bersekolah atau anak-anak yang diperlakukan oleh teman-temannya, oleh teman sebayanya diperlakukan bully gitu ya. Ini banyak sekali. Nah, apakah kita perlu ada satgas untuk di sekolah-sekolah? Tentu ini memakan biaya yang banyak kalau kita mendirikan satgas. Maka dibutuhkan sumber daya manusia, tenaga guru yang memang menjadi full dalam aktivitasnya sebagai tenaga pendidik. Kita berjuang sebagai aktivis perempuan ini udah hampir 25 tahun ya untuk melakukan kesetaraan dan keadilan gender. Sesuai dengan hal-hal yang diratifikasi oleh Indonesia, mulai dari Sustainable Development Goals,
kemudian Millennium Development Goals, dan target Planet 50-50 atau kesetaraan dan keadilan 50-50 untuk laki-laki dan 50 untuk perempuan, ini menjadi pekerjaan yang jangan berhenti gitu. Walaupun 20 tahun pasca reformasi kita berhasil mengeluarkan statement atau redaksi keterwakilan perempuan di Undang-Undang Pemilu, tapi juga ini harus dijagain gitu. Karena jujur ketika kita sebagai aktivis perempuan lengah atau terlena dengan jaminan yang sudah diberikan, privilege yang telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, kalau kita tidak melakukan aktivitas, kalau kita tidak melakukan pengembangan sumber daya manusia perempuan, jaminan-jaminan undang-undang apapun, perda-perda ataupun instruksi presiden ini kita khawatirkan itu hilang. Oleh karena itu sebagai aktivis perempuan harus mampu memberikan kolaborasi, inspirasi, inovatif dalam berbentuk kegiatan apapun. Pemilu 2024 adalah momentum yang sangat penting buat para pemilih di seluruh Indonesia, khususnya di dapil kami di Kabupaten Bogor. Jangan tinggalkan suara Anda, atau jangan Anda tidak peduli terhadap pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu DPD RI, yang tentunya ini membutuhkan keikhlasan, kerelaan daripada pemilih untuk tetap menggunakan hak suaranya nanti di 2024. Karena masa depan bangsa ada di suara pilihan rakyat.